Bab 2, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, konsepsi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Kita yang pertama, konsep dan sejarah wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara adalah suatu wawasan kewilayahan, suatu konsep negara kepulauan. Jadi, wawasan kewilayahan, suatu konsep negara kepulauan. Jadi, kalau merujuk kepada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tertuang dalam Wantanas, negara kepulauan atau archipelagic state diberi batasan sebagai a state constituted wholly by one or more archipelagos and might include other island. Sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan dan lebih dan dapat pula mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan archipelago diberi makna a group of island, including part of island, interconnecting water and other natural features which are so closely interrelated that such island, weathers and other features from an intrinsic geographical, economic, and political entity are which historically have been regarded as such. Artinya, sebuah gugusan pulau-pulau termasuk bagian-bagian dari pulau-pulau itu. Perairan yang menghubungkan antara pulau-pulau itu dan bentang alam lainnya yang saling terkait satu sama lain sedemikian rupa, sehingga pulau-pulau perairan dan fitur-fitur lainnya tersebut membentuk sebuah entitas geografis, ekonomi, dan politik yang intrinsik atau yang telah dianggap demikian secara historis. Lalu misalnya ditentukan berkaitan our archipelagic state may draw straight archipelagic. This line changing the outermost point of the outermost island and drawing revolve the archipelago provided that within such baseline are included the main island and an area in which the ratio of the area of the weather to the area of the island, including atolls, is between 1:1 and 9:1. Jadi sebuah negara kepulauan dapat menarik garis lurus landas kepulauan kontinen yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan batu karang yang mengering dari kepulauan itu dengan ketentuan bahwa dalam garis dasar tersebut tercakup pulau-pulau utama dan sebuah wilayah di mana rasio antara wilayah perairan dengan wilayah daratan termasuk pulau-pulau karang yang ada berada antara 1:1 hingga 9:1. Jadi dari beberapa definisi tentang kepulauan, lalu wawasan, kan, kita dapat melihat bahwasanya wawasan Nusantara merupakan penerapan konsep archipelagic state principle, prinsip negara kepulauan, yang sudah diakui oleh dunia. Dengan wawasan Nusantara, maka wilayah Republik Indonesia terdiri atas sebanyak 17.000 pulau lebih, dengan perairan yang menghubungkannya merupakan suatu negara kesatuan. Lautan yang terdapat di antara pulau-pulau merupakan penghubung antara pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI. Nah, ini definisi wawasan Nusantara itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau yang menghubungkannya menjadi satu negara kesatuan. Dan ini lautan itu sebagai penghubung antar pulau yang merupakan kesatuan dari bingkai NKRI. Kalau kita lihat signifikansi bangsa dalam wawasan Nusantara, dan ini ternyata tidak menyentuh hanya sebatas wilayah fisik NKRI, baik itu bentuk perairan dan daratan. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, sehingga diperlukan pemahaman tentang konsepsi kebangsaan dalam memahami wawasan Nusantara. Nah, berikut disampaikan uraian mengenai pengertian bangsa, syarat suatu bangsa, bagaimana Indonesia memenuhi syarat sebagai suatu bangsa, pengertian wawasan kebangsaan dan perkembangan wawasan kebangsaan masuk abad ke-21. Apakah itu bangsa? Otto Bauer dalam Wantanas menyatakan bahwa seorang legislator
yang berjudul Die Nationalitätenfrei and Anti-Sozialdemokratie menyebutkan bahwa ein National ein Ausgleichsgemeinschaft erweiterten Charaktergemeinschaft, bahwasanya pengertian bangsa menurut Otto Bauer lebih menitikberatkan pada karakter atau perangai yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu bangsa. Nah, ini akan tercermin pada perilaku warga bangsa. Karakter ini menjadi ciri khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain, yang terbentuk berdasar pengalaman sejarah, budaya bangsa, dan tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Sebagai contoh, dapat dikemukakan di sini tradisi dan kultur negara bangsa Amerika Serikat yang dikemukakan oleh Jane Kirkpatrick mengenai Rationalism and Reason and Politics, yang menggambarkan jati diri bangsa Amerika sebagai berikut. Satu, selalu mengedepankan konsensus sebagai dasar legitimasi otoritas pemerintah. Kedua, berbuat realistik sebagai tolak ukur realisme yang mendorong adanya harapan besar apa yang dapat diselesaikan oleh politik. Ketiga, mempergunakan keyakinan, belief, dan penalaran, reasoning, dalam menata efektivitas rekayasa engineering kegiatan politik. Keempat, langkah dan keputusan yang deterministik dalam mencapai tujuan multidimensi sosial dengan selalu melalui konstitusi. Contoh lain tentang terbentuknya karakter bangsa sebagai akibat pengalaman sejarah adalah negara-negara Eropa kontinental yang berkarakter rasionalistik, Inggris yang berkarakter empirik, India yang cenderung tanpa kekerasan dengan satyagrahanya, dan Indonesia yang berkarakter integralistik dengan Pancasilanya. Lain halnya dengan Ernest Renan, seorang filsuf, sejarawan, dan pembuka agama yang hidup antara tahun 1823 sampai 1892, yang menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu sehingga merasa dirinya satu. Dengan demikian, faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak dari warga untuk membentuk bangsa. Bangsa ini kemudian mengikatkan diri menjadi negara bersendi pada suatu ide, yang berarti gagasan, di mana Hegel menyebutkan bahwa negara adalah penjelmaan suatu ide, atau Einstadt Institut Wirklichkeit geworden Idee. Nah, teori lain tentang timbulnya bangsa adalah dasarkan pada lokasi. Tuhan menciptakan dunia ini dalam bentuk wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang membentuk suatu kesatuan yang merupakan entitas politik. Bila kita lihat peta dunia, maka akan nampak dengan jelas adanya kesatuan-kesatuan wilayah seperti Inggris, Amerika, Jepang, Filipina, Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, wilayah tersebut dibatasi oleh samudra luas, gunung yang tinggi, atau padang pasir yang luas, sehingga memisahkan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dari wilayah yang lain, sehingga terbentuklah suatu kesatuan yang akhirnya terbentuk bangsa. Jadi istilah geopolitik yang merupakan singkatan dari geographical politik atau geografi politik dikenal sesudah terjadinya Glorious Revolution Inggris, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis yang merupakan titik awal kelahiran negara bangsa. Istilah ini diperkenalkan secara umum pada tahun 1900 oleh pemikir politik Swedia Rudolf Kichling dengan menyebut tiga dimensi geopolitik, yakni environmental, yaitu fisik geografis negara bangsa dengan kekayaan alamnya dan segala limitasinya untuk tujuan pembangunan dan masa depan negara bangsa. Yang kedua ada spatial, yakni distribusi lokasi dengan faktor-faktor strategis bagi pertahanan negara bangsa. Dan ketiga, intelektual, yakni segala pemikiran dan konsep ideal bagi masa depan rakyatnya. Jadi menurut Ensiklopedia Nasional, Indonesia bahwa bangsa dalam konteks hukum adalah rakyat atau orang-orang yang ada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Kelompok orang-orang yang membentuk suatu bangsa ini pada umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Pengertian bangsa semacam ini adalah yang biasa disebut dengan negara bangsa atau nation state. Nah, lalu kita lihat berkaitan dengan syarat bangsa. Nah, untuk sekelompok manusia dapat disebut bangsa apabila memiliki sejarah hidup yang sama, memiliki karakter atau jati diri sebagai identitas nasional, dan menempati satu kesatuan wilayah yang memisahkan wilayah tersebut dari wilayah lain.
Nah, kalau kita lihat poin syarat bangsa itu ya memiliki sejarah hidup yang sama, karakter atau jati diri identitas nasional dan menempati satu wilayah yang sama. Nah, terdapat pada sekelompok manusia yang menempati wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa penduduk yang menempati ribuan kepulauan yang terbentang antara Samudra Indonesia dan Lautan Teduh, dan di antara dua benua Asia dan Australia memenuhi syarat bagi terbentuknya suatu negara bangsa yang bernama Indonesia yang telah dikukuhkan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, bahwa negara bangsa Indonesia memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan negara-negara yang lain, berupa karakter atau perangai yang dimilikinya, ide yang melandasinya sehingga merupakan pribadi dari negara bangsa tersebut secara fisik. Ciri khusus ini dilambangkan oleh bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dan atribut lain yang mewakili negara bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, di samping bendera Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan, dan lambang negara, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terdapat ciri khusus lain berupa prinsip dasar nilai dasar yang dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan pribadi bangsa Indonesia. Nah, adapun kalau kita lihat dari terbentuknya negara bangsa Indonesia itu tidak dilepaskan dari perkembangan dunia pada permulaan abad ke-20. Pada waktu rakyat Asia mulai menyadari bahwa mereka yang pada waktu itu dijajah oleh bangsa-bangsa Barat memiliki hak juga untuk diakui sebagai suatu bangsa. Yang terjadi di Indonesia adalah pada tanggal 20 Mei 1908 itu berdiri organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan tonggak sejarah awal terbentuknya kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Tanggal tersebut setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gerakan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lambat laun disambut oleh para pemuda-pemudi yang dengan semangat mendirikan berbagai organisasi pemuda di daerah-daerah seperti Jong Pasundan, Jong Sumatera Nempon, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Klebes, dan Jong Java. Dan ini kemudian berjasa mendorong lahirnya Sumpah Pemuda sebagai tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menyatakan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia bertanah tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dicetuskan pada tanggal 20 Oktober 1928. Jadi perjuangan para pemuda untuk melahirkan negara bangsa Indonesia semenjak itu semakin mengental dan pula tekanan penjajah Belanda semakin menguat. Dengan perjuangan yang sangat gigih dari para pemuda pada waktu itu, baik dengan gerakan bawah tanah, non-kooperatif maupun gerakan kooperatif dengan pihak penjajah, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bang Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara-negara Indonesia. Kelahiran negara bangsa Indonesia menghadapi ujian berat karena penjajah ingin kembali menguasai tanah jajahannya. Terjadilah apa yang disebut Perang Kemerdekaan, yakni perang mempertahankan kemerdekaan yang merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan yang bebas, akhirnya kemerdekaan Indonesia diakui pada tahun 1950 di mana secara resmi negara bangsa Indonesia menjadi anggota PBB.